Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi selanjutnya. Kalau kita kemarin telah membahas tentang prosedur mencuci tangan pencuci tangan dan personal hygiene. Lalu kita lanjutkan untuk prosedur pemasangan handscoon. Di sini nanti ada pengulasan tentang mencuci tangan sedikit ya, tapi nanti kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah tentang definisi pemasangan handscoon. Jadi mencuci tangan dan penggunaan sarung tangan merupakan komponen kunci dalam meminimalkan penularan penyakit serta mempertahankan lingkungan bebas infeksi, yaitu suatu kondisi pencegahan kontaminasi mikroorganisme. Kalau yang kita telah bahas kemarin tentang personal hygiene, artinya adalah kita mencegah agar bakteri, virus atau yang disebut dengan mikroorganisme tersebut tidak mengenai kita sehingga tidak tertular penyakit dari si pasien atau pasien tidak tertular penyakit dari pasien-pasien lainnya. Jadi yang paling kunci utama saya mencuci tangan adalah penggunaan handscoon untuk tenaga kesehatan. Kemudian tujuannya adalah yang pertama adalah memudahkan perawat atau tenaga kesehatan dalam untuk memegang alat yang steril dan bebas dari kuman ya. Karena ketika kita memegang alat yang steril, maka kuman juga yang ada di bagian-bagian lingkungan kita juga akan terhindar dari alat-alat yang kita pakai. Kemudian menjaga area dan alat tetap dalam kondisi steril, sama ya, menjaga area atau lingkungan yang tempat kerja kita dari kuman-kuman tersebut. Kemudian ada melindungi klien atau pasien akan adanya kemungkinan mikroorganisme transmisi atau perpindahan dari pasien ke tenaga kesehatan atau dari tenaga kesehatan kepada pasien. Karena kan kalau tenaga kesehatan kan banyak memegang beberapa pasien, jadi melindungi pasien juga atau klien juga agar kemungkinan transmisi atau perpindahan mikroorganismenya itu diminimalisir. Kemudian untuk memelihara kesterilan atau permukaan alat-alat bagian luar ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencegah kontaminasi mikroorganisme dari dan ke perawat. Jadi artinya dari pasien ke perawat sehingga perawat tidak tertular penyakit dari si pasien. Kemudian selanjutnya adalah memelihara kebersihan tangan pada waktu melepas sarung tangan. Jadi ketika kita melepas sarung tangan, tangan kita tetap bersih dari kuman dan virus ya. Kemudian peralatan dan perlengkapannya, yang pertama adalah sarung tangan steril. Sarung tangan ini kan yang pernah ibu bilang dibagi jadi dua, yaitu yang steril dan bersih. Kalau yang steril ini adalah sarung tangan yang digunakan misalnya untuk menjahit ya, kemudian untuk membersihkan vagina dan lain-lain sebagainya. Yang sarung tangan steril ini sudah disteril, artinya sudah dilakukan pemanasan atau dilakukan dekontaminasi, jadi sehingga dia sarung tangannya steril. Kemudian ada wastafel atau air yang mengalir untuk cuci tangan ya, ini jelas harus ada. Kemudian ada handuk bersih, kemudian ada sabun, kemudian ada bak instrumen, ini tempat untuk menaruh sarung tangan. Kemudian ada korentang ini adalah seperti penjapit ya. Fungsinya itu untuk mengambil sarung tangan ketika kita belum memakai sarung tangan, kan ini harus steril ya, maka kita pakai korentang. Nah, keselamatan kerjanya yang pertama adalah pakailah sarung tangan dengan ukuran yang sesuai, jadi jangan terlalu kebesaran, jangan juga kekecilan. Sarung tangan itu ada ukurannya S, M, XL ya. Nah, kalau yang kecil tangannya pakai yang S, sesuaikan dengan sarung tangan, jadi dia tidak keluar, jadi pas dengan tangan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah gantilah sarung tangan secara berkala, jadi misalnya ketika sudah kotor bisa ganti ya. Kemudian potonglah kuku, nah ini agar tidak
robek pada bagian sarung tangan. Jadi kuku harus pendek. Untuk para tenaga medis, kuku harus selalu pendek dan jarang memakai perhiasan ya. Karena itu tadi ketika nanti kita bekerja pakai sarung tangan, dia bisa merobek si sarung tangan. Prosedur pelaksanaannya: siapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Ini namanya sarung tangan steril juga. Ini namanya sarung tangan steril. Ini yang masih baru ya. Ini. Kemudian lepas cincin, jam tangan dan gelang, semuanya harus dilepas. Kemudian lakukan cuci tangan. Nah, sudah tahu kan kemarin sudah membuat video tentang melakukan cuci tangan, itu 6 langkah mencuci tangan secara hygiene. Nah, ini untuk selesai cuci tangan maka kita lap dengan handuk. Nah, mengelap dengan handuk ini harus jadi tangannya sebelah di bagian sebelah satunya, yang sebelahnya lagi sebelah satunya. Jadi tidak bolak-balik ya, seperti itu. Kemudian prosedur mencuci tangan kita bahas sedikit nih ya. Basahi kedua telapak tangan, kemudian memakai air mengalir, ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan. Kemudian selanjutnya adalah usap dan gosok juga punggung tangan. Kemudian jangan lupa juga jari-jari dan sela jari hingga bersih, kemudian ujung-ujung jarinya. Lalu kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian, lalu ujung jari ya. Kemudian sudah dibersihkan, dialiri ya sabunnya, dibersihkan dari sabun pakai handuk, dilap, barulah pakai sarung tangan yang sesuai dengan ukuran tangan. Yang pasti selanjutnya adalah identifikasi dulu mana yang kanan dan mana yang kiri sebelum kita pakai ya. Nah, kemudian dilipat seperti ini sarung tangannya ya. Setiap sarung tangan mempunyai manset kurang lebih 5 cm ya, seperti ini. Jadi mansetnya kita lipat dulu, kemudian gunakan sarung tangan pada tangan yang lebih dominan. Misalnya kalian sering pakai tangan kanan, maka pakai dulu yang tangan kanan, atau biasa pakai tangan kiri dulu, sebaliknya. Kemudian pegang tepi manset dengan ibu jari ya, seperti ini. Pegang dulu dengan ibu jari dan dua jari lainnya dari tangan yang tidak dominan. Pastikan bahwa manset tidak menggulung pada tangan. Pastikan juga jari-jari ada pada posisi yang tepat. Jadi enggak ketika masuk totonya dua jari masuk ke dalam dua lubang tangan. Jadi pastikan benar-benar kalau masuknya tepat 5 ke dalam lubang 5 itu ya 5 jari masuk. Nah, kemudian kalau yang steril itu kita lihatnya dari bagian yang luar dulu ya. Jadi posisikan agar tetap steril, baru kita pasang. Kemudian yang selanjutnya adalah masukkan jari-jari di bawah manset sarung tangan kedua dengan sarung tangan yang telah memakai sarung tangan yang lain. Nah, terus bergantian seperti ini. Nanti ibu akan kirim share video ya untuk kalian lebih mengerti. Kemudian tarik sarung tangan kedua pada tangan yang dominan. Jangan biarkan jari-jari dan ibu jari satu tangan yang dominan menyentuh bagian tangan yang lain ya, bergantian. Pertahankan ibu jari tangan non dominan abduksi ke belakang. Kemudian selanjutnya jika sarung tangan kedua telah terpasang, lakukan penyesuaian sarung tangan dengan jari-jari seperti biasa. Setelahnya, yaitu setelah memakai sarung tangan, hanya memegang benda-benda yang steril. Oke, sudah sampai situ. Lebih jelas nanti di video ya. Karena kalau memang dibaca aja suka bingung, nanti ibu kirim dan share lewat video. Insya Allah semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.